Lebih baik kita berinvestasi di reksadana, pengalaman dalam berinvestasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di Muda Energik. Oke sobat Muda Energik, kalian pasti pernah dengar kata reksadana. Pasti nggak asing di telinga kalian. Banyak youtuber atau iklan yang menyebut kata investasi di reksadana. Mulai investasi reksadana. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kamu nanya, apa sih reksadana itu? Nah, kali ini kita akan membahasnya. Apa sih reksadana itu dan apa saja jenisnya dan apa keuntungannya dan negatifnya kalau kita invest di sana? Oke, kita langsung saja. Kita nggak usah basa-basi, kita langsung saja di pembahasannya. Yuk. Apa sih itu reksadana? Reksadana adalah produk keuangan di mana kita dan ribuan orang lainnya itu investor mengumpulkan dana kita jadi satu, kemudian diserahkan di pihak lain yaitu perusahaan yang menjadi manajer investasi untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan yang lain, misalnya ke saham, ke obligasi, dan pasar uang. Jenis reksadana menentukan di mana uang kita diinvestasikan. Oke, sebelum lanjut silahkan tekan dulu subrek-nya guys biar video ini tambah energik. Oke, kita lanjut. Nah, di Indonesia ada 4 jenis reksadana yang ditemui. Apa saja? Oke, yang pertama adalah reksadana pasar uang. Kalau kita masuk reksadana pasar uang, uang kita akan diinvestasikan ke deposito dan sertifikat Bank Indonesia. Lalu yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Untuk jenis ini, mayoritas uang kita akan dimasukkan ke obligasi atau surat utang. Kemudian ada reksadana saham. Untuk jenis ini, uang kita 80% ke atas akan dibelikan saham. Dan yang keempat atau yang terakhir ada reksadana campuran. Sesuai namanya, untuk jenis ini uang kita bisa masuk obligasi maupun saham dan juga deposito. Jadi kalian sudah tahu apa itu reksadana dan apa saja jenisnya. Nah, menurut kalian yang cocok yang mana untuk diinvestasikan? Tolong komen di bawah. Oke, sekarang kita akan lanjut. Apa sih positif dan negatifnya kalau kita invest di reksadana? Yuk kita langsung pembahasannya. Baik, di sini kita akan membahas sisi positifnya dulu nih. Oke, yang pertama adanya manajer investasi. SBI itu apa sih? Obligasi atau bonds itu apa sih? Beli saham gimana caranya ya? Nah, kalau kita masih awam dan tidak tahu artinya itu dan tidak tahu cara berinvestasi, lebih baik kita berinvestasi di reksadana. Karena harapannya sang manajer investasi ini dia itu profesional dalam bidang keuangan dan berpengalaman dalam berinvestasi. Jadi kita hanya menitipkan uang kita ke mereka dan mereka yang akan memikirkan caranya gimana untuk diversifikasi dan gimana caranya untuk dapat keuntungan maksimal. Jadi untungnya kita bisa menitipkan uang kita ke mereka yang ngerti berinvestasi dan mereka yang akan mengembangkan uang kita. Yang kedua, sisi positif reksadana bisa dibeli secara eceran. Maksudnya uang relatif kecil, yaitu uang 100.000 kita sudah bisa beli reksadana. Coba kita bisa bandingkan dengan instrumen keuangan kalau kita beli sendiri. Misalnya deposito. Untuk bisa dapat bunga deposito tinggi, kira-kira setara lah dengan pasar saham, itu biasanya kita harus masukin uang 1 miliar. Untuk obligasi, umumnya minimal kita harus beli dalam kelipatan 5 juta atau bahkan 50 juta untuk bisa masuk ke obligasi. Lalu untuk saham, kita minimal harus masuk 1 lot atau 100 lembar. Dan harganya tergantung harga saham. Bisa aja harganya 1 lembar 50.000. Dan umumnya broker pun mengharuskan minimal kita melakukan penempatan dana 5 juta untuk bisa mulai jual beli saham. Jadi keuntungan kedua ini
orang-orang tadinya mungkin belum cukup untuk mulai investasi sendiri, kalau pakai reksadana bisa masuk secara kecil-kecilan, mulai dari 100.000 lah. Kemudian ada ketiga sisi positifnya, reksadana itu bisa dijual kapan saja atau liquid lah. Kita bisa bandingkan dengan deposito misalnya, dimana kita harus menunggu jatuh tempo dulu baru bisa dicairkan. Kalau reksadana kita bisa cairkan kapan saja, enak kan? Kemudian kita masuk ke sisi negatifnya nih dari reksadana. Oke, yang pertama ada fee. Ingat, manajer investasi tadi yang mengurus uang kita, pastinya lah kita harus bayar mereka dong. Jadi fee-nya untuk manajer investasi itu bervariasi, biasanya akan ada fee 2 kali. Yang pertama itu ketika kita itu transaksi beli reksadana, fee-nya umumnya 1% sampai 3%. Kemudian fee-nya ketika kita jual itu biasanya 0,5% sampai 1%. Nah, jadi sebelum kita beli reksadana, jangan lupa cek dan hitung fee-nya. Oke, kedua yaitu kinerja dari manajer investasi. Jadi ini juga bisa jadi sisi minus atau negatif, karena banyak juga saat-saat dimana manajer investasi yang kita pilih tidak menghasilkan kinerja yang diinginkan. Misalnya kinerjanya kalah dibanding produk lain dari manajer investasi sebelah, atau bahkan bisa saja reksadana saham kinerjanya lebih buruk daripada indeks. Jadi sedih juga, kita sudah bayar fee-nya 2%, ternyata kalah dibanding dengan indeks. Oke, itu dia tadi. Jadi kalian sudah tahu apa itu reksadana, apa saja jenisnya, dan apa keuntungan maupun minusnya. Di video selanjutnya saya akan membahas risiko dari reksadana dan bagaimana cara memulainya. Jadi kalian harus pantau di channel Muda Energi. Oke, terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah jika ada yang kurang. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa dan salam Muda Energi.